Selamat pagi. Hari ini tanggal 17 Agustus 2023. Kami akan menuju Gunung Dago di daerah Parung Panjang, Banten. Kalau dari Jakarta sekitar 40 kilometeran. Tapi di video ini saya lebih membahas mengenai penggunaan pertama kamera 360. Saya pakainya kamera Insta360X3. Ini pertama kali ya pakai untuk perjalanan touring saya. Nah, yang dimaksud pengalaman ini sebenarnya lebih ke kesalahan-kesalahan yang saya lakukan waktu pakai kamera ini ya. Oke, pertama setting kameranya. Nah, hari sebelumnya itu saya setting tuh ISO, kemudian macam-macam lah di situ ya. Nah, pada waktu berangkat ke Gunung Dago ini settingannya belum saya kembalikan gitu. Nah, akibatnya videonya kacau lah. Jadi kalau yang langit yang harusnya warnanya biru jadi putih karena terlalu terang. Jadi itu pertama, pastikan kalau kita mau pergi setting kameranya dibenerin ya. Pakai auto aja, kalau naik motor lebih gampang. Kedua, saya pakai pelindung lensa itu pakai yang model sticky lens, itu bentuknya mirip kaca cembung gitu, tapi nggak nempel di lensanya dia. Nah, saya belinya kan mau cari yang murah nih, jadi saya belinya bukan yang asli, bukan yang dari Insta360. Nah, akibatnya di videonya itu lens flare-nya mengganggu banget. Nah, saya coba cek di internet nih. Di internet itu bahkan yang asli pun masih ada efek lens flare-nya. Cuman memang mungkin katanya sih lebih minimum. Jadi kalau misalnya mau pakai pelindung lensa, mendingan beli yang asli lah daripada nyesel. Ketiga, ukuran videonya. Nah, ini ukuran videonya saya nggak antisipasi nih. Sebelumnya kan saya pakai Drift Ghost XL Pro itu 128 GB cukup. Ternyata ini baru perjalanan setengah hari aja sudah 71 GB. Settingannya 4K 24 fps ya. Selain karena resolusi, juga karena untuk setiap video itu dia ada 2 file yang dihasilkan. Mungkin satunya video, satunya lagi data-data yang seperti giro dan data-data 360-nya itu ya. Jadi kalau misalnya kita touring yang berhari-hari, pakai storage-nya beli yang gedean, misalnya 512 atau 1 tera. Terus kalian bawa harddisk eksternal juga yang gede ya. Nah, kemudian yang keempat nih mengenai harddisk eksternal. Nah, waktu di rumah, waktu mau pindahin data ke harddisk eksternal, ternyata ada file-file yang nggak bisa dipindah karena ukurannya gede banget, lebih dari 10 GB. Ya, punya selidik, ternyata masalahnya sepele, format harddisknya itu masih FAT32. Kalau FAT32 nggak bisa lebih dari 10 GB. Jadi setelah di pakai format NTFS baru bisa dipindahin filenya. Kalau untuk yang pakai Mac, pakainya formatnya exFAT, jangan pakai NTFS, nanti nggak bisa kebaca. Nah, kesalahan yang terakhir adalah waktu, sebenarnya ini masalah di video editing aja sih, aplikasinya. Biasanya sih saya pakai Kdenlive. Nah, ini kebetulan ada versi baru, saya update, malah pada saat render ada error outdated MP3 atau apalah begitu. Akhirnya ya udah pindah ke CapCut. Sebenarnya tadinya ada punya DaVinci Resolve juga, cuman agak patah-patah, mungkin spesifikasi komputernya masih kurang bagus ya. Jadi kesimpulannya ada beberapa yang mesti diperhatiin ya. Yang pertama, settingan kamera sebelum berangkat pastikan. Yang kedua, kalau mau pakai pelindung lensa, beli yang asli, meskipun lumayan mahal tapi ya worth it lah. Kemudian micro SD-nya pakai yang gede dan sesuai spesifikasi. Jangan lupa format HDD-nya
Kalau untuk Windows NTFS, untuk Mac exFAT. Buat yang belum tahu, selain di Tangerang itu, selain Bandara Soekarno-Hatta dan Pondok Cabe, ada bandara lain loh. Namanya Bandara Budiarto di Curug nih. Kelihatan ya di ini gerbangnya. Nah, untuk video editing, terakhir ini untuk video editing kan banyak yang gratis sebenarnya, nggak usah beli yang berbayar. Beberapa diantaranya misalnya Kdenlive yang saya pakai sebelumnya. DaVinci Resolve itu gratis, tapi UI-nya lumayan kompleks. Kemudian ada lagi CapCut Desktop. Ini CapCut ini lumayan cukup lah, yang gratis cukup. Banyak fitur yang hanya ada di versi Pro-nya. Oke, video kali ini sekian dulu. Terima kasih.